Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali hari ini, Selasa 15 Juli 2025. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum hari ini udah hari ke-17, kita membahas tentang identitas kita di dalam Kristus. Hari ini kita membahas identitas kita sebagai orang percaya, identitas dalam Kristus berasal dari Allah dan tidak terkalahkan. Wow, undefeatable Bapak Ibu Saudaraku, gak bisa dikalahkan. Kita ini more than conqueror, lebih daripada pemenang. Baik Bapak Saudaraku, sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Mari Roh Kudus bicara kepada kami, pimpin kami untuk menangkap daripada-Mu. Roh Kudus beri kami roh hikmat dan wahyu, mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, karena kamu semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Wow. Jadi Bapak Saudaraku, kita belajar beberapa hal ya. Setidaknya kita bisa belajar 3 hal pagi ini. Yang pertama, identitas kita berasal dari Allah. Kita bukan sekedar manusia biasa. Identitas tertinggi kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara saya yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita memiliki identitas menjadi anak Allah. Nah, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5-6. Dan DNA rohani kita berasal dari sumber ilahi. Bahkan juga di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini diciptakan dalam Kristus. Made by Christ. In Christ, Bapak Saudaraku. Kita dibuat di dalam Kristus. Nah, itu artinya kita itu memiliki natur ilahi. Kita memiliki yang supranatural, yang ilahi dalam hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, dosa bukanlah jati diri kita. Kita bukan lagi pendosa. Tadinya kita pendosa, tapi sekarang kita hidup dalam kekudusan. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Nah, hidup kita dipimpin oleh Roh, Roma 8:14. Bukan lagi oleh dunia. Dan juga oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kemudian kita adalah milik Kristus, dan itu tidak bisa dirampas dari hidup kita. Yohanes 10 ayat 28-29. Bapa yang memanggil kita dan membawa kita kepada Kristus, dan tidak ada seorang pun bisa mengambil kita dari tangan Kristus. We belong to Christ. Kita menjadi milik Kristus, Bapak Saudaraku. Tidak ada yang dapat merebut itu. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Kristus. Itulah identitas kita. Kita anak Allah. Kita memiliki natur ilahi, ya. Dan kita ini ada di dalam Kristus. Nah, yang kedua, identitas yang tak terkalahkan. Nah, kemenangan atas dunia bukan karena kekuatan kita, Bapak Saudaraku. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena iman kepada Kristus. Kan tadi kan iman yang mengalahkan. Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu dia yang percaya kepada Yesus. Iman kita mengalahkan dunia. Iman kepada Kristus. Kunci kemenangan adalah iman yang melekat kepada Yesus. Tuhan Yesuslah sang penakluk dosa, sang penakluk maut, dan juga yang mengalahkan dunia. Nah, itu dalam Yohanes 16 ayat 33. Kemenangan sudah diberikan kepada kita. Yesus yang sudah bangkit, ia sudah mengalahkan dunia. Kolose 2 ayat 15. Sudah menjadikan penguasa-penguasa dunia ini jadi tontonan umum, melucuti mereka, mengalahkan mereka. Nah, kita hanya hidup dalam realitas kemenangannya. Jadi kita ini menghidupi kemenangan Kristus atas dosa dan atas dunia dan atas maut, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudara, itu sebabnya mengapa kita ini lebih daripada pemenang. Ya.
Nah, jadi bukan berarti tanpa pergumulan. Kalau kita udah dalam Kristus, wah, nggak ada lagi pergumulan, hidup mulus, tidak lagi masalah gitu. Tetap ada masalah, tetap ada persoalan. Kalau kita tidak waspada, juga bisa jatuh dalam dosa. Bahkan kalau sombong, itu awal kehancuran. Apalagi Tuhan menentang kesombongan, menentang kesongkakan. Ya, jadi walaupun kita dalam Tuhan, Bapak Saudaraku, tetap kita punya free will. Nah, tapi kita memilih untuk melekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengalahkan dosa, mengalahkan kesombongan, dan mengalahkan ketertarikan dunia ini, Bapak Saudaraku. Nah, kita harus masih terus berjuang melawan dosa dan melawan pencobaan. Tetapi kekalahan bukanlah akhir cerita. Roh Kudus di dalam kita lebih besar daripada musuh apapun. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Jadi oleh karena itu Bapak Saudaraku, itulah yang bisa menjamin kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan, dari kekudusan dalam kekudusan, Bapak Saudaraku. Nah, yang ketiga, bagaimana itu terwujud? Nah, dalam kelemahan, kadang-kadang kita merasa lemah ya. Dalam kelemahan, saat kita merasa gagal, ingat, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan kuat, nyata dalam hidup kita. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Itu yang Tuhan katakan kepada Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Kuasa Allah nyata dalam keterbatasan kita. Justru dalam kita merasa lemah, tidak mampu, disitulah kita minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita merasa kita kuat, kita mampu, kita bisa, itulah awal kejatuhan. Jadi kekuatan kita adalah pekerjaan Tuhan, kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Kemudian di dalam pencobaan, iman yang mengalihkan fokus kita dari godaan kepada janji Tuhan. Jadi ada godaan, arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada iman. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena tidak ada pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita mampu melaluinya. Terus kemudian dalam tekanan dunia. Nah, ketika nilai-nilai dunia bertentangan dengan firman Tuhan, ya, identitas kita memampukan kita berkata tidak terhadap dosa. Roma 12 ayat 2, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, supaya kita dapat membedakan mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak suka. Nah, jadi kita mengizinkan firman membaharui hati dan pikiran kita, Bapak Saudaraku. Zona peperangan yang sebenarnya itu adalah dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam imajinasi kita, dalam kehendak kita, dalam keinginan kita. Itu masuk dari mata kita, dari telinga kita, dari perasa kita. Tetapi firman itu menjadi benteng yang kuat, memampukan kita mengalihkan godaan dunia kepada Tuhan melalui iman. Karena kita tahu Tuhan melihat, Tuhan peduli, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jadi alihkan dari godaan dunia kepada Tuhan melalui iman, Bapak Saudaraku. Nah, bagaimana ini aplikasi praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, pegang janji Tuhan setiap hari, Bapak Saudaraku. Kita bisa ucapkan, kita deklarasikan identitas kita. Aku ini anak Allah, dilahirkan dari roh, dan di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkanku. Saya lebih daripada pemenang. Saya mampu, saya bisa dengan kekuatan Tuhan. Seperti itu. Bukan kita menyombongkan kekuatan atau pengamampuan atau pengalaman kita, Bapak Saudara. Bukan. Tapi pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, roh Tuhan, itulah yang memampukan kita. Yang kedua, hidup dalam komunitas. Selain kita terus mengingatkan identitas kita dengan perkataan, dengan deklarasi, mari masuk dalam persekutuan, Bapak Saudaraku. Ada komunitas. Bersama orang percaya lain kita saling menguatkan identitas kita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Ya, sebaiknya 2-3 kali dalam seminggu, saudaraku. Kita tentu membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, tapi juga secara pribadi ada, secara kelompok ada, secara korporat ada. Nah, kelompok kecil sangat efektif 5-10
10 orang. Paling banyak 15. Kenapa? Supaya bisa juga saling sharing, Bapak Saudara. Jangan hanya mendengar saja. Nah, begitulah caranya kita bisa lebih efektif, Bapak Saudara. 4-7 orang lebih bagus lagi. Gitu ya. Nah, hidup dalam komunitas. Kemudian yang ketiga, fokus pada Kristus, bukan diri kita sendiri. Ya. Nah, kemenangan bukanlah soal kemampuan kita, tetapi karena kesetiaan Tuhan yang menyertai langkah iman kita. Penyertaan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kemampuan dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita, Bapak Saudaraku. Perlunya juga kita senantiasa sharing kepada Tuhan, sampaikan saja. Karena Dia tahu, Dia peduli, Dia melihat, Dia mendengar, Bapak Saudaraku. Dan Tuhan mau turun tangan. Nah, kemenangan kita bukanlah hasil usaha kita sendiri, Bapak Saudaraku. Tetapi ini warisan karena bersatu dengan Sang Pemenang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita lebih daripada pemenang. Nah, identitas kita berasal dari Tuhan, Bapak Saudaraku. Ketika dunia menekan, kuatkan iman kita untuk mempercayai bahwa kemenangan Tuhan sudah genap. Dan Tuhan menentukan kita lebih daripada pemenang, yaitu Tuhan bersama kita. Tuhan yang menentukannya. Dan Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan memampukan kita. Tuhan menjadikan kita garam dan terang. Tuhan menjadikan kita saluran berkat. Tuhan membuat kita jadi saluran kasih-Nya. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup. Dan melalui hidup kita, banyak orang-orang akhirnya mengenal Kristus. Sampai orang berkata, sungguh aku melihat Tuhan menyertaimu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat begitu banyak hal-hal yang mustahil gitu ya. Jadi keajaiban. Yang tidak bisa menjadi bisa. Dan terlalu banyak dalam hidup ini jauh melampaui yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kenali Tuhan. Jangan hanya tahu Tuhan, alami Tuhan, alami firman. Firman bukan hanya untuk diketahui, bukan apalagi sekedar diperdebatkan. Alami firman Tuhan. Saya mengalami firman Tuhan dalam segala hal. Baik secara kerohanian, di mana hati sekarang penuh damai sejahtera. Dan kemudian secara jiwa, hati penuh ketenangan, Bapak Saudaraku. Dan saya melihat juga bagaimana Tuhan menolong begitu banyak hal yang ajaib lah. Bisa kuliah, bahkan juga dapat beasiswa, Bapak Saudaraku. Dan kemudian cara berpikir berubah. Kemudian dalam pelayanan bagaimana Tuhan buka begitu banyak hal di seluruh Indonesia dan di bangsa-bangsa. Bahkan belakangan ini ada beberapa hal yang sulit untuk dipahami. Orang-orang dari negara lain meminta saya mengatur jadwalnya di negara lain, yang saya sendiri belum pernah ke negara itu. Ya, kalau ke negara yang saya sudah pernah, buat saya dalam anugerah Tuhan jauh lebih mudah, Bapak Saudara. Karena apa? Sudah banyak kenalan. Tapi ketika ada diminta mengatur orang ke negara yang saya sendiri belum pernah. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan tolong, bagaimana bisa? Dan puji Tuhan bisa, Bapak Saudara. Tuhan bukakan ini jalur-jalurnya. Nah, itu. Demikian juga bagaimana ketika saya rindu melihat banyak anak-anak boleh sekolah, boleh kuliah. Kita bisa tampung unlimited sekarang, Bapak Saudara. Bisa kita rekomendasikan anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah. Walaupun kalau tinggal di bersama kami itu masih terbatas. Tapi kita bisa rekomendasikan. Itu, Bapak Saudaraku. Jadi banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Karena itu mari kenali Tuhan, alami Tuhan, jalan dengan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Amin, Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa, bahwa kami ini adalah milik-Mu. Kami berasal daripadamu dan kami tidak terkalahkan. Kami memiliki identitas yang kuat di dalam Kristus. Bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami memiliki lebih daripada pemenang karena iman di dalam Kristus. Mari kuatkan setiap kami, Bapa. Biar semua yang lemah dikuatkan. Semua yang terikat dilepaskan. Semua yang beban berat diberi kelegaan. Semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, Bapak Saudaraku. Selamat beraktivitas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.